Halo, selamat malam Sobat Kedai Pena. Bertemu lagi dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi dari kedaipena.com. Kita bertemu lagi dalam sebuah diskusi yang disiarkan secara online, yaitu Editorial Talk. Kita mengambil tema malam ini COVID-19 dihadapi atau dihindari. Sudah bersama saya founder dari Medicago, sebuah rumah sakit di kawasan BSD Tangerang Selatan, bersama Bambang Susanto. Sebagaimana kita ketahui, COVID-19 sudah berjalan cukup lama, tapi sayangnya tidak ada tanda-tanda bahwa kurvanya akan menurun. Nah, ini menjadi catatan sendiri, padahal di sisi lain pemerintah sudah menggalakkan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB, tapi kemudian seperti tidak maksimal. Nah, apa yang harusnya dilakukan? Nah, sudah berada di ujung jaringan kita, Dr. Bambang Susanto untuk berbicara lebih jauh. Untuk diketahui, Dr. Bambang Susanto adalah seorang dokter. Dia adalah owner dari Rumah Sehat Indonesia. Halo. Halo, Dr. Bambang. Oke, sorry ya, saya agak telat nih, baru selesai mandi, beres-beres. Malum lah. Baru selesai pulang. Ya. Masih ini ya dok ya, masih beraktivitas seperti Iya. ya. Dokter Bambang ini sebuah dokter yang kemudian pemilik ya dok ya dari Rumah Sehat Indonesia ya. Ya, Rumah Indonesia Sehat yang ada di Lengkong itu loh. Di Lengkong ya. Nah, yang kedua, owner juga dari klinik Medicago ya, dok ya. Iya, klinik Medigo. Oke. Medigo ya, dok ya. Iya. Oke, Sobat Kedai Pena yang memantau dari manapun, saya akan bacakan dulu sedikit kurikulum vitae dari Dr. Bambang Susanto. Dr. Bambang Susanto adalah seorang dokter yang lahir di Jakarta 1 Mei 1963 ya, dok ya. Ya, betul. Ya, lulusan FKU UKI 1991. Suami dari Aisyah ya, dok ya. Ya. Ya, dari Ibu Aisyah dengan 3 anak laki-laki semuanya sekolah kedokteran. Wah, mantap sekali nih dokter ya. 2 anak sudah lulus dokter, lalu 1 lagi tahun depan ya, dok ya. Mudah-mudahan melanjutkan kiprah baik dari orang tua ya, dok ya. Amin. Dokter, ini saya bacakan sedikit karirnya. Founder dari Rumah Indonesia Sehat Hospital di BSD, tepatnya Lengkong Gudang Timur. Lalu yang kedua, owner dari Medigo Klinik, dan yang terakhir ini menarik nih, penyintas COVID-19 ya, dok ya. Jadi dokter juga, penyintas juga ya. Ya, betul. Ya, begitu ya. Nah, ini sudah hampir 8 bulan, dok, COVID-19 menjadi pandemi dunia, dan Indonesia angkanya nggak ada kurva menurun, dok, tapi terus meningkat. Sekarang terakhir data itu sekitar 389.712 kasus, dan mungkin akan terus bertambah sampai ke depan ya, dok ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi, dok, untuk membahas soal tema kita kali ini, COVID-19 dihindari atau dihadapi. Yang pertama, dok, bagaimana dokter melihat COVID-19 ini, dok? Yang pertama, saya mau melihat dari segi kesehatan dulu ya. Banyak yang berkata kepada saya ketika di kampus praktek, dok, ini sebetulnya virus ini ada atau tidak gitu. Iya. Nah, katanya ada yang bilang bahwa ini sebuah manipulasi. Kemudian ada yang berkata bahwa ini hanya sekedar hoax, sehingga banyak juga ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat jadi ignore atau menjadi tidak acuh terhadap virus ini. Yang saya mau sampaikan pertama adalah COVID itu real, nyata. Secara pengetahuan bahwa ini adalah turunan dari virus yang pernah kita hadapi dulu, flu burung. Ya, namanya COVID-19. Jadi karena ya memang nama virusnya seperti itu, turunan dari virus kemarin flu burung, terus flu babi. Nah, itu masih satu generasi namanya. Nah, sekarang kita coronavirus seperti itu. Nah, apa yang unik dari virus ini? Virus ini sebetulnya kalau normal itu sebetulnya tidak seganas yang kita perkirakan. Makanya ketika bulan Desember itu sudah ada di Wuhan, kita Indonesia masih tenang-tenang, toh. Sampai 3 bulan setelah itu, bulan Maret, awal Maret baru pemerintah Indonesia itu mulai kewalahan. Ternyata sudah masuk
Dan bulan Maret itu sendiri itu kemudian saya masih ingat bahwa pemerintah mengadakan sebuah mengumumkan sebuah situasi yang disebut dengan lockdown, terutama kota Jakarta. Betul, Ya. betul. Nah, virus ini sendiri memang sangat unik. Jadi kalau dilihat dari struktur genetiknya, ini virus yang asli dari virus corona sebetulnya hanya memiliki asam amino 2 kaki. Tapi yang sekarang ini yang ada, ini ternyata ada 4 kakinya. Makanya ada isu yang beredar bahwa virus ini sebetulnya dibuat sebagai bagian dari pengembangan dari biological weapon. Tetapi saya nggak mengarah ke tempat itu. Nah, yang saya lihat adalah virus ini real dan nyata. Kita tidak boleh memandang ringan keberadaan virus corona, tetapi juga kita tidak perlu takut dengan virus corona, karena yang namanya virus itu selalu berhubungan dengan daya tahan tubuh. Nah, saya sendiri pernah mengalami sakit ini karena saya usia saya ini saat ini 56 ya, masuk ke 57 tahun. Selama hampir 48-49 tahun saya belum pernah dirawat di rumah sakit. Baru saya masih usia 8 mungkin 9 tahun ya. Nah, ketika waktu bulan Maret tanggal 23 itu saya panas tinggi, terus kemudian singkat cerita langsung dilakukan laboratorium cek ya, saya masih ingat itu di Biomedika, dan saya lihat bahwa dalam kondisi panas kok sel darah putih saya yang seharusnya naik malah turun. Nah, itu ciri-ciri dari virus. Kemudian minum obat kok nggak turun-turun. Nah, setelah itu periksalah ke rumah sakit, langsung dilakukan CT torak. Nah, ternyata sudah ada yang namanya gambaran pneumonia, grace glow ya, appearance namanya ya. Nah, setelah itu wah ini saya pikir kena saya nih. Kemudian langsung saya menginisiasi diri saya untuk isolasi di rumah sakit dan selama 12 hari ya. Nah, alhamdulillah ada puji Tuhan. Jadi istilahnya saya berhasil keluar dari tempat itu. Jadi yang saya katakan bahwa virus ini real, nyata. Nyata ya. Nyata, real, nyata, dan benar-benar memang harus kita waspadai. Cuma dengan bertambahnya kasus dan juga saya pikir Tuhan itu baik ya. Setiap manusia diberikan yang namanya zat kekebalan tubuh atau imunoglobulin. Nah, dengan berkembangnya virus, badan kita juga otomatis memberikan perlawanan. Sehingga tanpa kita sadari banyak nih sebetulnya kita yang tertular tapi menjadi kebal. Pertama, kita adalah orang-orang yang tertular tanpa gejala, disebut dengan OTG. Nah, karena kekebalan tubuh kita itu dan badan memiliki kemampuan respon yang bagus, sehingga ada juga yang sakit tapi ada juga yang kebal. Nah, pengalaman saya, tingkat mortality atau kematiannya itu cuma di bawah 1%. Bagi yang tidak memiliki underlying disease atau kita sebut sebagai penyakit penyerta. Tapi kalau yang memiliki underlying disease seperti penyakit jantung, asma, kemudian TBC, kencing manis terutama ya, itu sangat-sangat berat ketika penyakit itu. Apalagi kena penyakit ginjal. Nah, itu aja sih. Tapi kita nggak perlu khawatir. Di mana-mana virus bisa kita kalahkan dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Gitu, Mas Ari. Ya, Dok, dokter sendiri kan, saya ingin menggali sedikit soal yang dokter itu tertular. Apa yang membuat momentum apa yang kemudian membuat dokter itu terkena virus? Apakah kemudian ketika berinteraksi dengan publik? Apakah karena tidak memakai masker? Apakah karena tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak? Seperti apa, Dok? Pernah nggak kepikiran soal di mana saya kena virus COVID-19 ini? Nah, ini yang saya mau sampaikan, makanya kepada teman-teman yang sedang nonton ya, atau bersama-sama kita diskusi. Jadi ketika bulan Maret, kita kan nggak ada di rumah sakitku yang namanya protokol kesehatan. Dokter-dokter di klinik pun tidak dilengkapi dengan APD yang lengkap. Tidak memakai masker. Dan saya sendiri dan teman-teman dokter lain pun pasti memiliki paradigma yang sama. Kita hanya pikir, belum sampai ke Indonesia. Belum sampai ke, kalaupun sampai, nggak kepikiran kan bahwa kita bisa tertular. Jadi waktu itu karena ketidaktahuan. Jadi saya periksa pasien di awal bulan Maret itu sendiri masih belum pakai APD, Mas. Nggak pakai masker, nggak pakai APD, nggak ada protokol kesehatan, dan kita memang belum dibekali sama pemerintah. Jangankan pemerintah Tangsel, pemerintah pusat pun belum melakukan yang namanya protokol kesehatan. Nah, itu yang maksud saya, karena tidak tahu.
menganggap ringan, saya pikir ini hanya ada di koran, belum masuk ke Indonesia, masih jauh. Nah, jadi yang seperti ini ya harus hati-hati gitu. Itu aja. Ya, Dok, berarti dokter melihat pemerintah kita telat dalam kemudian mengantisipasi pandemi ini, Dok? Ya, memang saya nggak menjudge itu ya, tetapi terus terang bukan hanya Indonesia, tapi ada beberapa negara-negara lain juga, bahkan Singapura, mereka juga mengantisipasinya nggak ngeh gitu loh. Cuma begini, bedanya mereka langsung melakukan tindakan-tindakan preventif dan promotif yang cukup baik. Karena jumlah penduduknya sedikit ya, karena disertai juga dengan yang namanya kedisiplinan dari tingkat pengetahuan penduduknya. Sedangkan kita di Indonesia, kenapa angka ini terus bertambah dan bertambah? Karena program promotifnya itu dan preventif tidak dijalankan. Coba kalau kita lihat di puskesmas ya, dulu ada posyandu. Posyandu itu adalah tempat di mana orang diimunisasi. Kemudian bayi-bayi diimunisasi, tempat penyuluhan. Nah, promotifnya ini tidak berjalan sama preventifnya. Ya, begitu. Jadi promosi-promosi tentang kesehatan memang kita belum siap waktu itu, sehingga waktu virus ini terjadi, boom, meledak cepat sekali. Ketidaksiapan kita itu membuat panik semuanya. Nah, pemerintah sendiri sudah ya. Ya, jadi tadi ada 3 ya, Dok ya, preventif, promotion atau campaign itu, yang 3 kuratif ya, Dok ya. Apa itu? Bisa disebutin yang terakhir, kuratif itu, Dok? Jadi gini, di dalam penanganan sebuah penyakit terutama yang bersifat menular, ya, mau TBC, kemudian mau penyakit apa saja lah, contohnya mau diare, kemudian demam berdarah, semua penyakit yang bersifat endemik atau pandemik apalagi. Harus ada 3 tindakan yang paling penting yang kita lakukan. Yang pertama adalah promotif. Promotif itu bersifat promosi. Contoh, bagaimana kita mempromosikan kesehatan, misalnya pencegahan terhadap virus gitu ya. Misalnya mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian selalu memakai masker. Nah, itu bagian dari program promotif. Informasi-informasi yang bersifat edukatif dan informatif itu diberikan kepada masyarakat yang intensif gitu ya. Nah, tapi itu yang pertama, yang promotif. Yang kedua adalah preventif. Preventif ketika promotif dilakukan menjadi sebuah tindakan, mencuci tangan, memakai masker karena pengetahuan terus bertambah, kemudian dia selalu menjaga kebersihan. Nah, itu juga, termasuk minum vitamin C, kemudian segitu berolahraga. Nah, itu program-program kita sebagai preventif. Nah, termasuk imunisasi nanti ini, gitu. Ya, imunisasi. Termasuk imunisasi, kan imunisasi ini kita doa lah ya. Menunggu vaksin. Ya, Sinovac dan beberapa pabrik-pabrik besar di China maupun Amerika itu sudah mulai menghasilkan vaksin. Kita doa lah, moga-moga mulai Desember ini udah mulai masuk. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir kuratif pengobatan. Nah, pengobatan virus ini sebetulnya pada prinsipnya sama aja, cuman karena virus corona ini baru, ada beberapa obat-obat yang baru juga kayak remdesivir, kemudian Astamivir dan Tamiflu dan lain-lain itu harus digunakan. Tetapi sekali lagi, virus itu yang membuat, yang bisa melawan hanya daya tahan tubuh kita. Gitu. Kalau sudah sakit ya daya tahan tubuh kita. Nah, itulah. Kemudian termasuk yang kuratif pengobatan juga isolasi sendiri, minum vitamin, minum antibiotik, terutama karena virus ini menyerang paru, kita sebut pneumonia ya, termasuk pemberian antibiotik gitu ya. Itu yang termasuk pengobatan yang sifatnya general lah. Itu yang dokter sebut tadi, yang terakhir kuratif itu termasuk promotion itu termasuk yang vaksinasi ya, Dok ya? Vaksinasi adalah termasuk preventif, pencegahan. Preventif ya, pencegahan. Nah, Dok, promosi itu ya hal-hal yang berhubungan dengan informasi. Ketika informasi itu dilakukan menjadi sebuah tindakan, itu menjadi preventif. Sebuah menjadi kegiatan. Contoh ya, ayo mencuci tangan, itu promotif. Kalau dilakukan jadi preventif. Gitu. Betul. Kalau pengobatan ayo menjaga jarak. Kalau pengobatan masuknya kuratif berarti ya, Dok ya. Dok, ya, ini kalau kuratif masuk ke pengobatan tuh. Pengobatan ya.
Dok, ini masuk ke vaksin. Di Korea Selatan itu sudah banyak relawan vaksin yang kemudian meninggal karena setelah disuntik oleh vaksin itu. Nah, bagaimana kemudian dokter meyakini bahwa vaksin yang akan beredar kemudian itu aman untuk warga? Oke. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menjamin vaksin ini aman. Karena penyakit ini sekali lagi baru, vaksin ini pun masih tahap uji coba. Tetapi karena keperluan yang mendesak, maka vaksin ini harus kan yang mana dulu nih? Kita mendahulukan research atau kita mendahulukan keamanan. High risk, high gain. Jadi kita lakukanlah uji coba, termasuk di Indonesia. Saya nggak tahu vaksin yang dilakukan di Korea Selatan jenisnya apa. Tetapi yang dilakukan di Indonesia itu kan kalau tidak salah ya itu ada Sinovac ya salah satunya. Sinovac, yang sudah dilakukan sampai hari ini termasuk Pak Ridwan Kamil itu sih nggak ada efek apa-apa. Udah hampir 3.000 orang kalau nggak salah sampai hari ini dilakukan. Itu alhamdulillah. Dan saya berharap uji coba ini akan terus aman. Tetapi kan beberapa negara-negara maju pun masing-masing melakukan research, membuat vaksin masing-masing. Kan ini kan ada hubungannya dengan pride-nya mereka juga, ada hubungannya juga dengan jadi masing-masing negara berlomba-lomba, dan ini dari segi bisnis yang paling sukses menghasilkan vaksin tentunya ini wow. Bayangin seluruh dunia loh gitu. Nah, tadi ada yang tanya tuh. Nah, silakan, Dok. Nah, di Indonesia Jadi gini, vaksin itu kan dicobanya kan di atas umur 10 tahun ya. Kalau tidak salah saya bisa dikoreksi nanti ya. Kemudian di bawah kalau nggak salah 50 tahun lah. Itu. Tetapi bagaimana dengan orang yang di atas 50 tahun dan yang di bawah 10 tahun? Kita kan nggak ngerti. Hanya range yang kita lakukan di atas 10 tahun dengan di bawah 45 atau 50 tahun ini. Nah, betul. Nah, tapi kalau sekarang kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini ya, kita akan melihatnya dari berbagai sisi. Kita lakukan, ada resikonya. Tidak dilakukan, resikonya lebih besar. Jadi menurut saya kita lihat perkembangan nanti ke depan. Ya, syukur-syukur uji coba yang dilakukan oleh Bio Farma ini berhasil. Nah, kalau ditanya bagaimana tingkat kegagalannya, kita belum mengerti. Nah, kita sama-sama berdoa. Tetapi yang jelas dengan adanya vaksin, efek psikologis dari masyarakat lebih tenang. Lebih tenang seperti itu, sehingga orang berpikir bahwa ekonomi bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya vaksin, orang mulai berpikir timbul adanya sebuah kata-kata yang namanya harapan. Hope, a new hope itu ya, Dok ya. New hope, ya. Aku rasa seperti itu. Tadi dokter sebutkan promotion, preventif, lalu kemudian kuratif. Apakah ini sudah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah hingga saat ini? Karena kita tahu fakta di lapangan yang tadi kita bahas di awal, kurvanya terus bertambah. Tidak ada kemudian pelandaian atau kemudian hal-hal yang menurun. Bagaimana menurut dokter? Saya pikir kalau kita berbicara masalah penanganan COVID, kita harus lihat secara komprehensif ya. Bahasa kerennya tuh holistic care. Ya. Jadi tidak bisa orang melihat hanya dari segi kedokteran. Kalau kita bicara sama dokter hanya pengen pakai masker, jaga jarak, tapi bagaimana dari segi ekonomi? Cuci tangan, pakai alkohol. Bagaimana dengan di desa-desa? Yang kemudian di desa-desa ini bagaimana? Seperti itu. Jadi yang paling penting buat saya adalah bagaimana kita bersama-sama dari pemerintah sendiri, semua elemen itu harus dilibatkan. Contoh, makanya kenapa kita ini perlu bersama-sama duduk karena ini kasus baru. Jadi dari dokter ini yang harus dilakukan. Dari segi ekonomi, kerakyatan, UKM ini harus dilakukan. Kalau memang pasar harus dibuka, nggak ada masalah. Tetapi dengan sebuah protokol tentunya, ya kan? Ekonomi harus berjalan. Sebab dampak ekonomi ini lebih buruk daripada dampak COVID-nya sendiri. Kalau seandainya ekonomi sebuah negara hancur, saya pikir negara itu akan runtuh habis. Kemudian dari segi sosial, kita juga harus melatih bahwa orang-orang atau keluarga-keluarga, ya terutama yang di desa-desa saya lihat ini. Kalau ada satu orang yang kan itu sepertinya dikucilkan. Dan itu sangat berbahaya. Sehingga membuat orang-orang desa itu malah takut untuk melakukan rapid test. Betul. Padahal rapid test itu termasuk salah satu screening untuk membuat orang itu menyadari kalau memang dia kena, dia harus berjaga-jaga supaya tidak membahayakan keluarganya. Nah, dari segi sosial, tokoh agama harus dilibatkan.
Karena Ya, kan di betul. negara kita kan yang namanya ustadz, yang namanya kiai, pendeta, yang namanya pendeta-pendeta itu kan masih dianggap orang-orang yang memang memiliki pengaruh. Nah, ini Ya, harus ya. diajak duduk bareng-bareng, diberikan dulu knowledge-nya. Sehingga ketika ada orang yang mau rapid test, harusnya terbuka. Makanya Betul. kita nih Rumah Sehat Tangsel, ini di Tangsel ini sejak bulan September kemarin melakukan rapid test. Kita sedang mempersiapkan 30.000, Mas. Rapid test gratis dari perumahan, kita jalan ke perumahan. Ya, Baru dapat ya. 15.000, dapat lagi nanti. Sekarang ini ada 15.000 lagi. Jadi benar-benar memang ini sebuah. Nah, bedanya begini, tingkat pengertian orang tuh beda-beda. Saya dulu berpikir orang-orang di perumahan tuh takut rapid test. Ternyata mereka lebih berani karena mereka ngerti bahwa ketika mereka positif, mereka tidak bisa membahayakan orang sekitarnya. Harus ada lanjutannya, setelah itu swab, kemudian dia harus isolasi. Sehingga kasusnya nggak ngejalar. Tetapi kalau di daerah-daerah tertentu, justru yang saya lihat ini di daerah perkampungan dan lain-lain, itu harus diperankan, itu adalah puskesmas, kepala desa, tokoh masyarakat, para jaro-jaro, dikasih tahu, ayo rapid test. Program rapid test, sehingga ketika ada satu kasus itu nggak silent, nggak namanya jadi orang yang jadi OTG, dia orang tanpa gejala ya bawa penyakit kemana-mana. Gitu aku rasa gitu sih, Mas. Iya, tapi kan banyak juga yang kemudian melihat rapid test ini kan mahal, Dok. Ya kan, swab test mahal, ya kan. Nah, apakah kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, Dok, ya, untuk kemudian menjangkau warga untuk kemudian melakukan rapid test massal atau swab test massal? Karena ini menyangkut dengan yang tadi dokter bilang, ekonomi negara runtuh, ya akan runtuh juga negara. Nah, itu bagaimana menurut dokter? Nah, balik lagi, kita nih kan sudah memiliki sistem pemerintahan daerah yang otonomas. Gitu. Betul. Ya, saya yakin contohnya di Tangsel. Tangsel sendiri, kalau memang APBD kita digunakan benar-benar dengan sungguh-sungguh, saya yakin itu sebetulnya orang bisa rapid test gratis setangsel. Bisa setangsel, Dok, ya? Dengan anggaran yang katanya kita nggak punya uang nih, Dok, nih, baik pusat maupun daerah, Dok. Nih ada yang komen juga nih dari Nanda Johari nih, mahal, Dok, rapid test 200.000. Ya, memang makanya kenapa siapa tadi? Mas Nanda Johari. Mas Nanda, maka dari itu kami ini dari sekelompok dokter-dokter tidak banyak di Tangsel. Kami ini urunan, kita melakukan program sosial namanya Rumah Sehat Tangsel. Kami membagikan rapid test gratis yang pemerintah saat ini belum bisa lakukan hampir ke semua perumahan dan ke tempat-tempat ya namanya, tapi belum terjangkau, gratis. Jadi kita punya stok hampir 30.000 rapid test. Nah, kalau memang nanti memang ada teman-teman yang daerah Tangsel ini pengen daerahnya di rapid testin, ya bisa nanti berhubungan dengan Mas Ari, coba WA ke saya. Nanti kita karena ini saya apalagi postingan selanjutnya penderita nih. Saya kan penderita. Jadi saya pikir saya dapat kesempatan kedua dari Tuhan untuk hidup. Untuk apa lagi gitu dengan usia saya 56-57 tahun. Saya pikir tidak ada lagi yang lebih berguna, melakukan hal yang baik. Iya, kayak ada begitu. Yang nambahin lagi tadi komentar, Dok. Mahal, Dok, kalau swab test bisa sampai 1 juta dari Audrey Oktora. Lalu kemudian dari Helmi_Fatur dia bilang katanya bisa rapid test nggak bisa makan, Dok. Nah, ini yang tadi kita hargai perjuangan dokter. Nanti kita akan tulis di kolom komentar ataupun di postingan Instagram termasuk di web kita bagaimana mendapatkan rapid test atau swab test gratis ya, Dok, ya. Silakan ya teman-teman yang nonton ini, kalau ada yang berkata bahwa memang daerahnya memerlukan, kemudian tempatnya, silakan hubungi nomor telepon saya di Mas Ari dengan segala kerendahan hati, tentunya dengan segala keterbatasan kami ya. Kita punya tim dokter juga baru 30-an. Suster kira-kira hampir mungkin 20-30-an. Dengan keterbatasan kami itu dari setiap hari Sabtu dan Minggu melakukan dari perumahan ke perumahan, tempat ke tempat ya. Nanti kalau memang ada daerah yang benar-benar khusus, silakan. Atau kalau ada teman-teman yang memang mau rapid test gratis, perlu keluarganya bisa WA ke nomor saya. Silakan gitu ya, Dok. Nanti kita sertakan ya, Dok, ya di postingan kita ya, Dok, selanjutnya ya, Dok. Dok, kalau boleh tahu dokter dapat PCR atau dapat alat swabnya itu dari mana? Ini kan tadi kita lihat mahal ya, Dok, ya, bisa 200.000 untuk rapid test dan 1 juta untuk swab. Dokter dari kantong pribadi atau crowdfunding atau dapat bantuan dari mana, Dok? Ya. Ada dari pemerintah? Yang mungkin pertama jelas. daerah?
jadi begini ya buat teman-teman. Saya rasa kalau kita mau berbuat baik, uang itu bukan masalah. Siap. Yang masalah adalah niat. Contoh, waktu kita buat rumah Indonesia Sehat itu di Lengkong Gudang Timur, ya. Iya. Itu kan BPJS, dan dulu tahun sebelum ada BPJS itu satu kamar cuma 100.000. Padahal kita membangun rumah sakit itu hampir 100 miliar. Tapi itu bersama-sama, liftnya dari Bank Penin. Kemudian ada alat yang dari Bank BNI Syariah. Ada lagi kemudian yang dari macam-macam. Jadi CSR itu diaktifkan. Sebetulnya di Indonesia ya, ini ada indeks namanya. Indeks di dunia nih ya. Ada sebuah indeks namanya, kita sebut indeks charity. Ya, indeks di mana sih negara yang paling generous, yang paling memiliki tingkat sosial tinggi. Indonesia tahun 2018 atau 2019 itu menduduki nomor 1 loh. Nanti boleh dilihat nanti. Iya. Jadi sebetulnya orang Indonesia itu sebetulnya orang yang paling punya generosity atau kemurahan hati. Makanya saya tidak melihat uang itu menjadi kendala. Masalahnya niatnya ada enggak? Kalau niat ada, Tuhan pasti buka jalan kok. Sekarang rapid test katanya mahal. Saya bisa cari kemudian hampir 30.000 rapid test. Karena kita memang Rumah Sehat Tangsel memiliki motivasi yang benar, dan mereka bisa lihat, dan kita bergerak kemudian dengan hati yang betul. Gitu. Jadi mereka juga nyumbang juga nggak takut, dan mereka tahu bahwa itu tidak diperjualbelikan. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman di tempat ya, ini kita masuk ke kolom komentar lagi nih dari explore_desaku_ ini. Kalau bisa langsung ke lokasi nggak, Dok, untuk rapid? Bisa sekalian dijelasin di mana sih, Dok, rumah sehat Sehat Tangsel itu, Dok? Rumah Sehat Tangsel. Jadi gini, jangan satu-satu, dokter di kempor gitu ya. Jadi dikumpulkan, Mas. Jadi Mas nih nanti dikumpulkan satu RW, kemudian misalnya ada at least 200 orang satu RW lah ya. Misalnya dengan kerjasama dulu dengan RW, RT ini. Nanti setelah itu ada, tujukan ke Rumah Sehat Tangsel. Rumah Sehat Tangsel ini kita ininya ada di Film Lati, Mas, di tempat praktek saya sendiri. Yang saya dedikasikan itu untuk pergerakan lah. Makanya di klinik saya ini di atas tuh, di klinik Medigo itu ada BPJS. Itu satu-satunya klinik BPJS yang ada USG-nya itu. Oh gitu. Mantap sekali. Iya. Dok, ini Dok, kalau kita kalau bicara soal kemurahan hati, saya rasa yang tadi dokter bilang orang Indonesia nomor 1 lah. Tapi kan kalau kita bicara soal sistem kesehatan, harusnya pemerintah bisa kemudian memberikan pelayanan yang maksimal, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, karena kita bicara soal sinergitas antara kedua pemerintah itu. Nah, karena dokter ada di Tangsel, bagaimana kemudian pemerintah daerah mensupport gerakan ini atau memberikan layanan ini terhadap masyarakat? Ini ada pertanyaan dari @dodi_prasetya. Dia bilang, ada nggak sponsor dari pemerintah daerah dalam program yang dokter jalankan? Sponsor dari pemerintah sampai saat ini belum. Saya sendiri belum ya. Ya belum ada. Saya sih terus terang ya, jujur. Saya belum pernah didatangin oleh orang dinas bawa APD buat klinik kita, belum ada itu. Kalau dari pihak swasta ada ya. Tapi iya. Nah, sorry. Tadi ada yang bilang gini, Dok, nanti kalau ngumpul datang sehat pulang sakit, ya pakai protokol dong. Kalau nggak pakai protokol ngumpulnya seberapa? Kan kalau mau sakit saya rasa dokternya dulu kali, Bos, gitu yang sakit. Sama perawat. Iya kan, kita hampir tiap minggu gitu. Betul, tergantung. Saya ini tantang teman-teman yang ada yang lagi nonton seperti ini ya. Ini bisa berkomentar negatif nggak apa-apa. Yang mau berkomposisi nggak apa-apa, tetapi saya tantang kita berkaryalah sekarang. Kita adu berkarya apa? Karena saya lihat ya, nih saya bukannya mau menakut-nakutin. Ada banyak yang sehat-sehat, yang hebat-hebat. Sekarang uang, kedudukan, jabatan, nggak ada yang bisa menyelamatkan orang. Saya udah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya periksa pejabat-pejabat, saya periksa kepala dinas yang kena COVID, begitu aja. Kita lihat sekda di Jakarta, Pak Saifullah. Hanya sekejap. Karena jadi sekarang ini lebih baik
kita ini sering berkata-kata yang positif gitu ya. Karena nanti kalau kita hanya nyinyir, hanya orang ngelakuin itu, kita ini, kita itu, ya susah. Lebih baik masing-masing dari kita ini lakuin sesuatu. Kayak kita para dokter, ya udah, kalau memang resikonya harus terkena, ya nggak ada masalah. Ya memang itu pekerjaan kita sebagai dokter. Kan ada pepatah, kalau takut api jangan jadi koki. Iya, betul. Iya. Nanti kalau seandainya saya dan teman-teman dokter dan perawat punya mindset seperti apa yang teman-teman katakan, ngumpul sehat pulang sakit, itu nggak ada yang praktek, Mas. Kalau nggak ada yang praktek, bingung kan? Rumah sakit kosong semua. Berarti ini nyambung ke tema kita, COVID dihadapi, bukan dihindari ya dok ya? Kita mau menghindari bagaimana? Gitu. Kita kan harus hidup berdamai dengan COVID. Berdamai artinya apa sih yang harus kita lakukan untuk ada di situasi new normal? Normal, tetapi yang baru. Kan sebetulnya kan sebutan buat hidup yang nggak normal. Abnormal dok. Abnormal. Cuman itu kan bahasa bagusnya. Saya seneng. Nah, makanya kalau dalam menghadapi sebuah masalah ya, dalam ilmu kedokteran pendekatannya ada dua. Ada orang yang bilang nih cuaca mau hujan nih. Ada yang berkata setengah cerah. Ada yang berkata setengah mendung. Nah, yang mana tergantung nih, gitu. Saya melihat masih ada harapan kok buat Indonesia ya. Biar bagaimana pemerintah sudah melakukan, terutama pemerintah pusat ya, hal yang cukup bagus. Depan yang saya lihat di Tangsel, dalam tanda kutip karena saya tinggal di sini ya memang boleh dapat inilah, maksudnya kalau boleh diusulkan Mas ya ke dinas, ke Pemda, tolong diperhatikanlah klinik-klinik swasta kita nih. Iya. Padahal kan Tangsel juga banyak rumah sakit ya dok ya. Nah kenapa sih hanya sedikit? Memang versinya Wali Kota Airin kan kita punya rumah untuk menangani COVID yang ada di Tandon ya kan. Tapi kemudian banyak juga yang ngeluh. Bahkan Airin kemudian membantah omongannya sendiri dengan bilang menyalahkan masyarakat kenapa tidak patuh pada protokol kesehatan. Nah pelayanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Tangsel ini masih kurang atau sudah cukup? Kalau kurangnya di mana dok? Dan apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saya mau bicara mengenai leadership dulu ya. Siap. Saya bukan pemimpin daerah, saya cuma dokter. Tetapi saya masih ingat Jenderal Eisenhower pernah berkata begini, seorang pemimpin yang baik ketika terjadi keberhasilan dia harus ada di belakang. Yang maju adalah anak buahnya. Tetapi ketika terjadi kegagalan, seorang pemimpin harus berdiri di depan untuk menanggung resikonya. Kalau kita sudah siap sebagai pemimpin, berarti kita udah tahu resikonya. Dan saya rasa dalam kondisi-kondisi seperti ini tidak ada gunanya kita menyalahkan siapa. Teman memang ada himbauan. Saya juga mengerti kenapa pemerintah daerah dan kita juga pada dokter geram. Ada dua sisi. Sementara dokter-dokter sehati, kemudian kita bergerak habis-habisan. Sekarang Mas lihat demo di mana-mana. Iya, betul. Gitu. Ini kan sebetulnya efek dari demo. Sekarang rumah sakit di Jakarta semuanya ini hampir sebagian besar penuh. Iya, betul dok. Iya, bahkan di Tangerang juga begitu. Cuman memang di Tangerang Selatan terus terang, dulu bulan Maret saya memang udah baca bahwa ada 7 rumah sakit swasta yang ditunjuk untuk menjadi rumah sakit COVID. Dan kemudian 1 rumah sakit umum. Tapi kenyataannya ketika saya kirim pasien saya ke rumah sakit swasta, dilempar lagi ke kabupaten. Ke kabupaten? Ya, gitu. Nah kenapa itu dok? Kenapa? Karena kan apalagi tadi ada Bang Dodi Pras nih kan dari kolom komentar juga bilang anggaran dinas kesehatan besar kok, ya kan? Kenapa kemudian harus melempar ke mana, ke kabupaten? Kenapa nggak Tangsel? Apakah ini nyambung dengan pernyataan calon wakil wali kota kita Ibu Rahayu Saraswati bahwa Tangsel memang belum layak dikatakan sebagai kota yang ramah kesehatan, dok? Ya, oke. Saya sangat mengapresiasi. Jadi dari ketiga calon kemarin, saya sudah pelajari nih, karena saya ini senang melihat, mengamati, observe ya. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya melihat ketiga-tiganya memang peduli dengan COVID. Betul. Tetapi yang saya lihat real dan nyata, itu saya lihat Ibu Saraswati itu cukup real ya. Yang pertama dikatakan akan ada imunisasi COVID gratis. Saya lihat nggak ada berani satupun di tempat lain yang mendeklarasikan ini. Padahal saya yakin itu pasti bisa. Kenapa?
Karena kalau katakanlah APBD di Tangsel, kita katakan, saya nggak tahu berapa ya, tapi saya baca-baca ini sekitar 3 triliun lebih lah. Ya. Kemudian kita mau beli vaksin 1 juta vaksin untuk seluruh masyarakat Tangsel. Toh juga kan belum tentu semua masyarakat mau divaksin, belum tentu ada yang berani, anak kecil juga tidak, ya kan? 1 juta harga vaksin Sinovac itu sekitar $15 sampai $17. Itu kalau seandainya kita beli langsung, ya, itu mungkin harganya bisa lebih murah. Kalau seandainya anggaran dari 3 triliun, 3, triliun, saya nggak tahu seberapa, sorry saya nggak ngerti itu, tetapi 10% aja Mas kita anggarkan. Hanya sekitar katakanlah 100 sampai 200 miliar. Dan belum lagi kita melibatkan pihak swasta, CSR, dari rumah sakit. Karena di Tangsel saya lihat unik. Kita punya 30 rumah sakit swasta. 30 rumah sakit swasta. Satu rumah sakit umum Tangerang Selatan itu tipe B katanya, tetapi kenyataan saya nggak tahu ya, moga-moga memang benar-benar tipe B, tapi kenyataannya sih dari fasilitas teman-teman saya juga ada di sana kan masih jauh dari tipe B. Terus kemudian uniknya kita hanya punya puskesmas 29. Jadi banyak rumah sakit Dok ya. Lebih banyak rumah sakit. Ini unik juga saja. Nah ini yang menyebabkan makanya di daerah-daerah perifer ini kita kesulitan sekali untuk program promotif. Nah makanya waktu Ibu Saraswati berkata bahwa satu puskesmas satu kecamatan, nah satu puskesmas satu kelurahan Mas. Satu kelurahan ya, itu. Ya, itu realistis karena memang kita harus sanggup. Ya, karena satu kelurahan dia udah berapa banyak penduduknya kan. Kalau seandainya, setahu saya sekarang kita dari 54 kelurahan hanya 29 puskesmas. Harus. Mungkin 30 sekarang. Jadi baru sekitar hampir katakan 50% lebih ya. Nah, sisanya ini nggak ada puskesmas loh. Sisanya nggak ada puskesmas. Nah, itu sebuah kendala. Iya, dari situ saja kita kan udah ngerti bahwa sebetulnya kan pendistribusian kesehatan di Tangsel ini kan nggak merata. Kalau kita mau ke rumah sakit swasta, Mas, kita diskusi masalah bisnis. Kayak rumah sakit swasta, contohnya yang tipe B lah katakan, ya, ya atau tipe A. Belum tentu mereka mau terima. Kenapa? Karena kalau orang tahu itu ada COVID, belum tentu kan ada orang yang mau datang ke situ. Betul. Orang gitu kan COVID itu kan. Kalau puskesmas tugas mereka melayani masyarakat dan itu diatur dalam undang-undang ya Dok ya? Iya harus. Tidak ada alasan lagi untuk melempar pasien ya Dok ya, kasar seperti itu ya. Ya. Nah sekarang kendalanya gini Mas, puskesmas itu kan fokusnya sekarang ke kuratif nggak promotif. Ya. Makanya sibuk menangani. Apalagi dengan jumlah puskesmas yang sangat terbatas, saya pikir, nah ini menjadi kendala utama di Tangsel. Gitu karena saya kan tinggal di Tangsel sejak tahun 95, jadi sedikit banyak saya mengikuti dan punya teman-teman dokter banyak di Tangsel gitu. Iya. Dan Dok, kita ini sudah berbuat gitu di sini. Gimana? Dok, ini lanjut ke kolom komentar ya Dok ya. Nah, ini rumah sehat itu digagas Pemkot atau bukan Dok? Tadi sudah dijawab sama dokter, ini inisiatif Dokter Bambang dan rekan-rekan dokter lainnya, teman-temannya. Ini ada juga yang bertanya dari Helmi_Fatur_Rahman. Lalu bagaimana dengan keluarnya statement dari Aliansi Dokter Dunia yang menyatakan bahwa COVID-19 bukan pandemi tapi plandemi direncanakan Dok? Bagaimana dokter melihatnya? Saya tidak mau bicara dari segi politis, tetapi yang saya tahu bahwa kalau sudah tingkatnya global seperti ini kan sudah uncontrol. Ya. Uncontrol, tidak terkontrol lagi seperti itu. Saya nggak terlalu yakin bahwa ini benar-benar karena itu bukan domain saya untuk bicara masalah jadi saya nggak bisa jawab itu direncanakan atau pandemi gitu. Tapi yang jelas WHO sendiri mengatakan bahwa itu adalah pandemi. Jadi memang pandemi gitu. Kalau memang itu pandemi direncanakan, waduh, saya juga nggak ngerti siapa yang merencanakan dan tujuannya untuk apa juga nggak ngerti. Iya, jahat sekali ya Dok ya. Dokter, kita kembali ke Tangsel Dok. Tadi dokter sedikit menyinggung soal program yang dilakukan oleh pasangan Muhammad Saraswati. Bagaimana dengan pasangan lain? Apakah sudah punya komitmen untuk menangani COVID secara baik dan benar, secara khusus? Dan apakah mereka sudah memiliki sebuah program kesehatan yang cukup mumpuni untuk kemudian dilakukan di Tangsel Dok? Bagaimana menurut Dokter?
Saya tertarik dengan programnya Pak Benjamin Daphni untuk mengirim mantri-mantri ke rumah. Nah, tetapi program itu ideal sekali gitu ya, untuk mengirim para mantri ke rumah kayak gitu. Jadi saya berharap sih program itu bisa jalan ya dengan goal yang jelas, karena tujuannya juga sekarang kan tingkat pendidikan orang itu kan sudah tinggi gitu. Puskesmas dan lain-lain. Kemudian juga saya melihat Pak Benyamin juga kalau tidak salah itu juga mau mendirikan rumah sakit kalau nggak setiap kecamatan ada rumah sakit ya. Negeri kalau ya, nggak salah, ya. tolong saya dikoreksi ya. Kalau nggak salah di tiap kecamatan ada rumah sakit. Tapi kan bangun rumah sakit itu tidak mudah, Mas. Sedangkan nanti pemerintahan yang baru ini itu kan cuma 3,5 tahun. Iya, betul. Betul kan? Jadi dari mulai nanti pelantikan kalau nggak salah bulan April. Seperti itu. Iya kan? Berarti Dari bulan April kepada pemilihan presiden itu cuma 3 tahun. Saya nggak yakin bahwa 3,5 tahun itu tidak kita bisa mendirikan di tiap kecamatan 7 rumah sakit. Sedangkan kita puskesmas aja sudah 10 tahun nih. 10 tahun puskesmas aja baru setengahnya. 10 tahun ya, Dok ya. 2 periode ya, Dok ya. Iya gitu. Berarti lebih masuk akal dengan program puskesmas kelilingnya Saraswati, Muhammad Saraswati, Dok. Ya, saya pernah ke Amerika tahun 2007. Ketika itu waktu saya ada di kota Los Angeles ya, Los Angeles LA, itu saya melihat ada mobile clinic. Jadi di mobile clinic itu mereka buat seperti kontainer, tapi lebih kecil itu ada USG. Mereka kirim bidan, mereka kirim perawat, mereka kirim dokter gigi, dokter umum. Ya, mobil itu keliling ke daerah-daerah Bronx atau daerah-daerah yang tidak terjangkau. Jadi mereka tetap di situ seperti puskesmas berjalan di tempat yang sama. Kenapa? Karena kan tempat yang sama itu orang-orang yang terlantar itu mereka tinggal di situ dan itu untuk medical recordnya mereka. Medical record. Nah, sedangkan yang digagas Ibu Pak Muhammad Saraswati itu lebih real. Jadi kalau ada mobile clinic, saya pikir sebelum kita ke puskesmas itu udah pasti bisa dijalankan. Saya kalau nggak salah baca 100 hari pemerintahan mereka akan membuat mobile clinic itu bagus banget. Itu saya dukung. Karena ketika mobile clinic itu dibuat, di situ nanti ada yang namanya bidan. Oke? Ada yang namanya nanti program-program promotif di situ, mungkin ada TV plasma atau apa yang bisa menyiarkan siaran-siaran, kemudian ada penyuluhan, kemudian di situ juga insya Allah nanti udah ada imunisasi, kita bisa imunisasi, jemput bola supaya menghindari pasien-pasien yang berkumpul ke satu titik kan. Iya, betul. Ya kan? Kemudian di situ juga ada dokter umumnya, mungkin di situ ada pemeriksaan rapidnya, mungkin di situ juga ada pemeriksaan swab. Jadi sebuah gagasan yang real itu ya harus sederhana, make sense. Dan buatnya nggak susah. Saya tahu banget itu. Buat mobil klinik itu 1 bulan aja, bukan 1 bulan, itu 15 hari pun udah bisa. Sudah bisa ya, Dok ya, dengan peralatan yang juga cukup peralatan ya, yang seperti itu dengan seperti itu. Jadi saya pikir itu harus dipikirkan bersama-sama bahwa memang program itu cukup ini. Dan program yang menarik saya adalah rumah sakit di Tangsel seharusnya menerima BPJS semuanya. Harusnya sebab ya, Dok, saya lihat ya? di Tangsel ini belum semua rumah sakit loh menerima BPJS. Contoh ya, ini saya terbuka aja, Eka Hospital aja itu pemilik BSD nggak ada. Eka Hospital ya, Dok, ya? Nggak ada ya BPJS ya? Moga-moga sekarang ada ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi nih. Saya minta. Tapi saya kirim pasien BPJS selama ini sih belum ada. Saya berharap nanti kayak Siloam lah. Siloam itu kalau nggak salah mereka punya puskesmas juga. Puskesmas ya, kayak semi swasta ya, Mas. Kalau pernah ke Lipo Karawaci di seberangnya Siloam itu ada puskesmas. Jadi gitu ya. Jadi sampai hari ini saya nggak tahu nih, kalau saya salah saya mohon dikoreksi. Ya, kalau ada di sini yang memang pegawai istimewa Mas, coba Mas boleh kasih ke saya tahu nggak gitu. Memang udah jalan belum? Nanti kita konfirmasi. Nanti kita konfirmasi, Dok. Ya, untuk yang sorry ya, saya bukannya ini tidak ada isi hati saya ini untuk menjelekkan sebuah rumah sakit atau gimana. Tapi yang penting pokoknya kita ngomong secara kemanusiaan aja dah gitu. Oke. Betul. Dok, ini tadi dokter nyinggung Benjamin Daphni, dokter nyinggung soal Muhammad, dokter nggak nyinggung soal calon nomor 2 nih, Ibu Azizah. Nyampe nggak program ke dokter? Bu Azizah, program kesehatannya saya melihat sangat
superficial tapi bagus lah. Tiga-tiganya ini mereka concern dengan kesehatan. Tetapi kan saya nggak bisa bedah satu persatu karena aku bukan pengamat politik, Mas Ari. nanti gue belajar dulu deh. Tapi saya lihat tiga-tiganya hatinya mulia. Saya salut dengan Bang Benyamin, beliau sahabat saya dari lama. Ya, karena saya orang lama di sini ya, Bu Airin dengan juga wakilnya, kalau Mas wakilnya siapa tuh, Pak Pilar Saga, saya belum kenal dekat, tapi Benyamin tuh orang yang tulus hatinya ya. Saya lihat orang yang istilahnya istilahnya baik lah gitu. Tapi kemudian juga saya melihat Pak Muhammad ini saya lihat sebuah figur kerakyatan. Beliau mulai dari camat sampai terus kemudian saat mencapai sekda. Saya yakin dia orang yang mengerti banget di lapangan itu seperti apa. Kemudian Bu Nur Aziza. Nah, kalau Bu Nur Aziza saya belum kenal karena beliau kan selama ini kan nggak tahu saya beliau orang baru di Tangsel ya, Dok ya. Orang baru, iya. Jadi nah itu belum ya, Dok. Gimana, Mas? Programnya sudah sampai ke dokter, apakah cukup baik secara detailingnya, Dok? Nanti aku pelajari ya kalau Bu Aziza. Tapi Pak Rumah Amben, dan itu saya pikir dia orang lama di sini, pasti program-programnya itulah. Nah, cuman yang saya menarik aja itu aja. Yang saya paling menarik adalah di antara ketiganya cuma satu yang membedakan, cuma satu yang bisa memberikan imunisasi COVID gratis. Imunisasi COVID gratis. Itu sangat luar biasa, dan kemudian terobosan saya pikir. Kemudian juga mobile clinic, itu juga cukup bagus, menarik buat saya ya. Kemudian juga mengaktifkan BPJS di semua rumah sakit, semua ada. Jadi dari Bang Benyamin saya lihat, Bu Saraswati dan Pak Muhammad, kemudian ini juga ada semuanya. Itu sifat umum ya. Cuman satu yang memang menjadi kelebihan lagi, bahwa program pencegahan. Nah, saya nggak tahu di ketiganya ini yang mana. Tapi kalau saya lihat dari program mobile clinic itu bisa dimasukkan dalam preventif cukup bagus gitu. Harusnya ya, Dok ya. Nah, Dokter, kita sudah diingatkan oleh tim kita di belakang kamera nih kan. Kita punya waktu sekitar 10 menit ya. 10 menit. Saya pengen tanya ke dokter secara umum, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah kita, warga kita, masyarakat kita agar kemudian bisa selamat, bisa survive, ada hope untuk menghadapi COVID-19 ini. Karena kita tahu semenjak ada COVID kan gaya hidup sehat mulai kembali digandrungi. Orang bersepeda, orang olahraga, orang berlari, orang makan makanan organik, orang kemudian lebih aware dengan kesehatan. Nah, apa yang kemudian dokter ingin sampaikan sekaligus closing statement dari Dokter Bambang agar masyarakat dan semua pihak bisa kemudian bangkit dan berteman ya, Dok ya, menghadapi COVID-19 ini dengan optimisme. Oke, yang pertama sekali lagi pikiran positif lah atau optimisme lah yang bisa membuat kita ini tetap hidup. Jadi kita berharap, apalagi kita sebagai orang yang punya agama tentunya, yang kita banyak beribadah lah. Jadi hindarilah banyak demo-demo yang nggak perlu gitu loh ya. Jadi kalau memang nggak diperlukan, tidak usah berkumpul seperti itu. Jadi karena itu dampaknya hanya sementara. Jadi setelah itu 2 minggu kemudian terjadi lagi. Itu yang pertama. Saya pikir kita berdoa lah. Udah sebagai umat beragama nggak ada lagi. Sebab ketika saya sakit pun saya nggak tahu saya bakalan keluar apa tidak tuh dari rumah sakit tuh. Iya betul. Walaupun saya dokter gitu. Itu cuma tinggal menghitung hari. Yang kedua, berpikir kemudian kita nih harus bisa melakukan menghargai yang namanya protokol kesehatan tentunya. Dengan mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak. Nah, itu harus dilakukan tetap. Jangan menganggap ringan, tapi juga nggak perlu takut. Karena juga yang namanya virus itu sekali lagi ya bisa dilawan dengan meningkatnya daya tahan tubuh. Minum vitamin C lah, saya pikir ya, minum vitamin C gitu ya. Jadi mungkin satu hari 300 sampai 500 mg. Ada yang berkata gini, mahal dok gitu, apalagi masyarakat menengah ke bawah. Saya bilang cobalah puasa rokoknya dari 1 bungkus jadi setengah bungkus, udah dapat tuh vitamin setiap hari gitu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang terakhir. Jadi saya menghimbau semua teman-teman jangan takut, ayo rapid test.
Kalau memang misalnya punya kendala, ya, cobalah. Saya nggak tahu di yang lain. Saya akan teman-teman bisa membantu. Gitu. Coba mungkin pemerintah sekarang nih, saya nggak tahu nih ada program rapid test gratis yang disediakan sama pemerintah. Moga-moga ada lah ya, dengan pertemuan kita kasih usulan sama Bu Airin, minimal puskesmas itu menyediakan rapid test gratis karena kasihan masyarakat. Saya pikir kalau jujur ya, rapid test itu beli murah kok. Sekarang kan harga kita beli dari China aja berapa sih begitu ya. Rapid test nggak nyampe juga, mungkin juga ribuan perak tuh harganya. Seperti itu, rapid udah gak. Jadi di puskesmas ada program seperti itu. Nah, terus kemudian yang paling penting, yang terakhir sekali nih, yang paling penting bahwa dalam kondisi seperti ini seharusnya ini kita bergandengan tangan semuanya. Jadi baik dari masyarakat dan pemerintah dan semuanya nggak saling menyalahkan, karena juga nggak ada yang mau virus ini ada di sini seperti itu. Nah, yang paling maka dari itu diharapkan setiap kita, teman-teman di sini yang semoga ada dokter atau perawat yang bisa yang gabung dengan kita, gabunglah dengan Rumah Sehat Tangsel. Kita melakukan hal-hal yang positif. Teman-teman yang insinyur, gabunglah membuat lingkungan yang lebih bersih, misalnya apa yang mau dilakukan. Kemudian teman-teman yang dari sarjana hukum, teman-teman dari mana saja, saya pikir banyak yang bisa dilakukan di komunitas-komunitas. Gitu. Satu lagi, tolong limbah sampah itu, masker, dibuangnya di tempat yang benar. Karena ini limbah COVID ini akan menjadi masalah utama sampai 2-3 tahun ke depan. Masker, kemudian macam-macam itu kan kita di Tangsel sendiri kita belum punya kan tempat yang benar-benar bisa menangani limbah ini gitu. Dok, saya rasa diskusi kita sangat menarik, Dok ya. Nanti time kita bisa ngobrol dengan dokter lagi lebih detail, lebih dalam, termasuk meninjau Rumah Sehat Dokter dan Klinik Medigo yang salah satu yang memiliki BPJS ya, Dok ya, fasilitas BPJS ya, Dok ya. Nah, klinik kita nggak besar, tapi kita punya hati yang pengen nolong orang. Betul, kan Mas, betul. Klinik kita tidak besar. Saya ada dokter gigi, ada dokter umum, ada kemudian satu rumah saya buat ke atas bawah. Dan ada tempat tidur yang bisa menampung kalau orang-orang yang sakitnya gawat bisa pulang lagi 1-2 jam. Silakan datang, monggo dengan tangan terbuka. Iya, sedikit Dok. Tadi ada yang bilang Rumah Sehat ini di depan Alfat ya, Dok ya, di Lengkong. Bisa dijelasin lokasinya? Pertama Klinik Medigonya di mana, yang kedua Rumah Sehat itu di mana? Biar teman-teman kemudian bisa tahu. Kalau rumah sakit itu nama Rumah Indonesia Sehat. Rumah Indonesia Sehat. Atau RIS Hospital, adanya kalau masuk dari Polsek itu di di Polsek ya, Lengkong Gudang Timur. Polsek BSD ya, deket Jalur Cipancas ya, Dok ya. Iya betul. Ya di situ Rumah Indonesia Sehat. Gitu ya, di situ. Itu di situ ya. Sementara kalau Klinik Medigo, Dok, silakan. Kalau Klinik Medigo di Film Latimas. Ya, di Film Latimas di Blok C ya, jadi di Jalan Raya sendiri. Nah, beda dengan yang namanya Rumah Sehat Tangsel. Kalau tadi Rumah Indonesia Sehat Hospital, Rumah Sehat Tangsel ini sebuah kumpulan organisasi sosial teman-teman dokter yang memang memiliki hati untuk menolong teman-teman yang memang dalam kondisi seperti buat rapid test kemudian kalau memang rapid test gratis, nggak punya uang untuk swab test, kita bisa bantu. Seperti itu. Kalau misalnya ada teman yang positif nih, rapid, dan nggak punya uang, silakan hubungi ke Klinik Medigo, kita akan bantu dengan senang hati. Kalau memang juga kita tidak ada, kita akan urunan bagaimana caranya orang tersebut agar bisa tertolong, itu aja. Oke, demikian Sobat Kedai Pena, diskusi kita untuk malam hari ini, sebuah pencerahan yang sangat baik dari Dr. Bambang. Dr. Bambang, terima kasih atas waktunya. Next time kita bertemu lagi di kesempatan yang berbeda. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang bisa bermanfaat dan dihitung sebagai nilai ibadah ya, Dok ya. Amin, Mas. Amin. Sekian dari kami, Dr. Bambang. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih Mas. Selamat malam.
Oke, Sobat Kedai Pena, demikianlah diskusi kita malam hari ini. Sebuah diskusi yang cukup menarik, semoga bermanfaat, dan salam merdeka, salam sehat.